Di setiap sudut dunia, teknologi terus berkembang. Tidak hanya hadir untuk masyarakat di kota besar, namun juga menyentuh setiap sudut desa terpencil, tempat di mana solusi praktis dan efisien sangat dibutuhkan. Di tengah tantangan keterbatasan sumber daya, teknologi tepat guna hadir sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan dengan solusi. Dari pembangkit listrik tenaga surya yang sederhana, hingga alat pertanian ramah lingkungan. Teknologi ini memberikan harapan baru bagi mereka yang ingin maju tanpa harus meninggalkan akar budaya dan keberlanjutan alam. Melalui lomba teknologi tepat guna berbasis otomasi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mendorong inovasi dalam penggunaan teknologi yang efisien dan berkelanjutan. Dengan merangkul komunitas mahasiswa dalam mengembangkan inovasi tersebut, diharapkan karya-karya yang dihasilkan tidak hanya mampu bersaing pada tingkat lokal, namun juga memiliki potensi untuk dikembangkan pada tingkat nasional bahkan internasional. Tahapan demi tahapan dilakukan pada seleksi lomba yang diadakan, mulai dari pendaftaran hingga pemaparan produk, menjadi langkah awal dalam menyeleksi karya-karya setiap peserta yang dihasilkan. Dan ini termasuk lomba ini tiap tahun dilakukan. Nah, kenapa ada kegiatan ini? Karena itu. Ya, yang pertama, karena itu adalah bagian daripada tugas Pelida, pemerintah provinsi Sulawesi melalui Pelida untuk menunjukkan komitmennya kepada Kementerian Pusat melalui Kementerian Negeri untuk menghadirkan inovasi salah satunya. Ya. Nah, kenapa harus sekali ke masyarakat, ke Anda? Nah, inovator inovasi itu kenapa kayak mengajak Anda ya? Inovator inovasi itu ada 5. Pertama gubernur, kedua adalah anggota dewan, ketiga itu adalah perangkat daerah, keempat adalah ASN, kelima adalah masyarakat. Nah, kami sekarang ini memenuhi, mengajak, mempengaruhi. Ini yang kelima ini, masyarakat ini. Tetapi untuk mengajak masyarakat, saya ulang lagi kembali, mengajak mereka untuk berinovasi. Nantinya, peserta yang lolos pada tahap seleksi akan mendiseminasikan karya tersebut di depan para siswa-siswi pada pagelaran Brida Innovation Week tahun 2024. Sistem monitoring hidroponik. Nah, sistem kami ini mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama mempunyai real time, di mana nilai nutrisi ppm itu terpantau secara real time. Dan kemudian ada data analis, yang mana ini bisa menjadi data yang bisa dimanfaatkan kepada petani untuk meningkatkan kualitas produk hidroponiknya. Kemudian kontrol nutrisi secara otomatis. Nah, kontrol nutrisi secara otomatis ini dianggap sangat bermanfaat bagi para petani karena mereka tidak perlu mengontrol nutrisi secara manual, nah, otomatis. Kemudian efisien dan kemudahan, jelas sekali dari otomatisasi yang kita usulkan, petani tidak perlu ada di lokasi hidroponiknya, mereka bisa mengakses, memantau dari handphone mereka. Nah, sistem yang diagram dari sistem yang kami buat, yang mana di sini kami menggunakan
node MCU 8266 untuk mengelola sensor TDS meter, yang mana node MCU ini nantinya akan mengirimkan nilai nutrisi ke Telegram. Apa yang berbeda yang kita buat dengan yang sudah ada. Itu kan saya tidak maksud ya. Itu mesti kita gali itu. Jadi harus mencoba sebenarnya yang berbeda dengan yang sudah ada. Karena kita khawatir jangan sampai itu muncul plagiasi. Kita menciplak punya orang, sementara kita mengklaim itu kan bahaya kan. Ada ke driver motor, baru ke pompa kasih panah ke hidroponik ya, itu model dasarnya. Berarti kalian mengontrol di sini dengan cairan apa tuh? Adimix ya. Itu kenapa tidak digambarkan di sini di diagramnya? Tidak muncul itu cairan adimixnya. Bangun sistem monitoring aquaponik pagi menggunakan microcontroller ESP32 berbasis IoT. Dalam alat ini akan dibuat sebuah rancang bangun sistem aquaponik dengan memanfaatkan konsep IoT agar budidaya padi dapat dimonitoring melalui jarak jauh dengan menggunakan link sebagai tampilan untuk monitoring tanaman padi. Itu yang pertama kelebihannya. Yang pertama itu monitoring secara data. Jadi data-data hasil sensor yang ada pada tanaman pada alat itu bisa dilihat secara real time. Walaupun ada delay sedikit, nanti itu cuma sedikit. Terus ada konektivitas WiFi. Jadi dengan konektivitas WiFi itu kita bisa menggunakan maksudnya datanya itu bisa dilihat dari mana saja, misalnya mau dikirim lewat cloud sehingga bisa dilihat lewat web atau aplikasi. Platform IoT. Nah, kalau koneksinya tidak berhasil, maka dia kembali ke posisi yang pertama, yaitu merupakan koneksi ke ESP32. Nah, setelah koneksinya berhasil, maka di bagian ke sini itu adalah bagian-bagian sensornya, di mana ada sensor GSM SR04, ada 1 dan 2. Yaitu perubahan iklim dan ketidakstabilan cuaca, yang dimana untuk metode Macide ini sangat mampu mengatasi masalah ini karena mengoptimalkan presisi data. Yang kedua yang ketiga keterbatasan sumber daya air karena menggunakan sistem hidroponik sehingga airnya dapat dikontrol. Yang keempat serangan hama dan penyakit. Yang kelima ketergantungan pada teknik pertanian tradisional. Yang keenam, permintaan pasar yang tinggi dan standar kualitas. Dengan memanfaatkan sistem presisi ini, jadi kita dapat mendapatkan hasil tanaman yang berkualitas dalam skala banyak. Untuk hasil yang diharapkan ini ada beberapa, yaitu yang pertama peningkatan produktivitas tanaman. Nah, jadi diusahakan untuk bagian ini kita berusaha untuk meningkatkan produktivitas tanaman dibandingkan dengan petani-petani yang konvensional. Kemudian yang kedua, tentu kualitas buah yang lebih baik.
Nah, kita mengharapkan tentu hasil dari produk kita ini menghasilkan buah yang lebih baik karena proses ini telah dilakukan monitoring sehingga kita dapat berusaha untuk menjaga buah ini. Menggunakan metode Masih metode IoT. IoT. Oke. Nah, salah satu di alur TTG-nya ada analisis data dan pengambilan keputusan. Apa yang dilakukan di tahapan ini? Peristiwa bencana gempa bumi dan tsunami tahun 2018 silam sekitar 1,5 meter yang menyebabkan terjadinya penurunan dataran sehingga menjadi pemicu daripada banjirop tersebut. Kemudian yang kedua yaitu curah hujan yang tinggi atau cuaca musim hujan yang menyebabkan intensitas atau debit air yang tinggi di Sungai Gumbasa dan di pintu air di gorong-gorong wilayah Kampung Lere. Dan yang ketiga yaitu yang paling penting di sini yaitu adalah belum adanya alat pendeteksi banjirop. Jadi di sana itu belum ada sistem peringatan yang bisa mengingatkan kepada warga itu sendiri. Kemudian untuk permasalahannya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kurangnya peringatan dini yang efektif, dan hal ini menyebabkan masyarakat tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri dan mengambil tindakan yang diperlukan ketika banjirop ini terjadi. Closed di mana jika simulasi berjalan dengan baik itu selanjutnya penggabungan perangkat keras dengan softwarenya lalu diuji lagi. Jika pengujiannya berjalan dengan baik, itulah alat tersebut kita tempatkan di lokasi yang telah kita petakan melalui Google Maps. Nah, selanjutnya hasil yang diharapkan dengan adanya alat ini yang pertama adalah keselamatan masyarakat. Kenapa? Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, masih minimnya peringatan dini mengenai bencana terutama banjir di Kota Palu, khususnya di Kampung Lere, itu menyebabkan masyarakatnya itu kurang siap untuk menghadapi banjir tersebut. Terus dengan adanya alat ini itu kami harap masyarakat itu mempunyai waktu yang cukup untuk evakuasi dan persiapan. Banjir kan tidak hanya banjirop saja ya Pak. Jadi harapannya alat kami ini bisa membentuk kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana terutama itu banjir. Selanjutnya Pak. Nah, dampak yang kami harapkan dengan adanya alat ini adalah pertama itu kami ingin mengurangi kerugian material akibat banjir. Kenapa demikian mengurangi material? Karena kan bangunan tidak bisa dipindahkan nih. Nah, dengan adanya peringatan ini, harapan kami masyarakat itu bisa memindahkan barang-barang yang penting menurut mereka seperti kendaraan, surat-surat berharga dan lain-lain seperti itu. Ya, adalah rasa aman. Kenapa demikian? Karena dengan adanya alat ini, itu masyarakat tidak mengira-ngira lagi dengan curah hujan dan lain-lain, itu masyarakat tidak akan mengira-ngira karena dia akan diberitahukan kalau misalkan akan terjadi banjir. Jadi nama mesinnya kita ini adalah mesin pengolah sampah plastik menjadi filament 3D printer. Botol plastik ini yang pertama itu adalah kita mengumpulkan sampah plastik, kemudian sampah plastik ini kita sterilkan atau dibersihkan. Selanjutnya setelah dibersihkan kita potong menjadi pita-pita kecil.
Nah, untuk alat kita sudah membuat. Nah, kemudian setelah dipotong, selanjutnya itu kita masukkan ke heating pemanas. Nah, heating pemanas ini ada di alatnya kita itu. Nah, setelah heating pemanas, kemudian biarkan alatnya kita ini bekerja dengan sendirinya. Kebanyakan itu menggunakan prinsip seperti misalnya Internet of Things ya. Nah, di situ bisa dimonitor, bisa juga dibuat secara otomatis ya. Kayak tadi beberapa kelompok yang ada. Nah, kebanyakan ada yang seperti itu. Bisa enggak Anda pakai IoT? Bisa. Irigasi di Desa Jono Oge tentunya berdampak pada keberlanjutan ataupun pada kegiatan pertaniannya yang menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, hal ini juga berdampak pada produktivitas bawang merah di Sulawesi Tengah itu sendiri. Nah, produktivitas bawang merah di Sulawesi Tengah sendiri menjadi menurun akibat terjadinya bencana tadi karena kebutuhan air yang belum tercukupi. Oleh karena itu, kebutuhan air yang belum tercukupi ini juga menjadi penyebab kenapa turunnya produktivitas tadi. Oleh karena itu kami memberikan penawaran berupa produk yaitu berupa teknologi automatic drip irrigation sebagai solusi yang kami tawarkan untuk tentunya teknologi automatic drip irrigation ini bisa menghemat ataupun lebih efisien dalam penggunaan airnya karena dalam teknologi automatic drip irrigation ini air tersebut akan langsung mengalir ke akar tanaman sehingga tentunya mengurangi evaporasi ataupun penguapan yang berlebih kepada tanaman tersebut. Selanjutnya mungkin di produk kita juga menggunakan panel surya yang mana panel surya ini bisa kita gunakan sebagai sumber energi utama yang mana kita ketahui bahwasanya dengan menggunakan panel surya ini kita lebih mengurangi untuk menggunakan sumber energi yang konvensional. Jadi kita juga sebagai promosi untuk menggunakan sumber energi yang terbarukan. Dalam hal ini kami tim dari Agriculture Research and Development Fakultas Pertanian itu menghadirkan yang namanya smart farming berupa teknologi otomatis atau automatic drip irrigation yang mana lebih sederhana dan aplikatif dan juga berdasarkan hasil observasi dan wawancara kita ke petani terkuak sebuah fakta bahwa memang pemerintah itu sempat melakukan pelatihan terkait smart farming, akan tetapi kurangnya pendampingan yang intensif sehingga kami hadir berupa smart farming teknologi automatic irrigation sederhana dan aktif. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang diharapkan bisa aplikatif menjawab permasalahan yang ada. Nah, permasalahan yang ada di lapangan seperti dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa scarcity atau kekeringan atau dampak dari rusaknya bendungan Gumbasa akibat dari gempa bumi kemarin. Nah, teknologi automatic drip irrigation ini cukup sederhana, selayaknya teknologi tepat guna yang berarti bisa diaplikasikan, mudah untuk ditunjukkan dan masyarakat bisa mengadopsinya karena rangkaian sangat sederhana sekali. Karena untuk program bahkan kami bisa berikan pendampingan pada mereka untuk memprogram Arduino dan cukup sederhana sekali. Tentunya ada unsur modernisasinya juga dengan sistem controller. Nah, panel surya bersifat keberlanjutan energi babilan terbarukan. Nah, tentunya off grid. Nah, keunggulan off grid ini adalah seperti saya rasa Bapak lebih tahu, tentunya untuk di daerah terisolasi akan sumber listrik. Produk yang kami tawarkan bisa menjawab permasalahan itu semua. Nah, bisa next. Oke, ini ada detail skematik yang kami buat, kurang lebih kompleks cukup sederhana. Berhubung ini hanya prototipe menggunakan solar panel 10 watt power saja,
programnya menggunakan Arduino Uno, kemudian LCD monitor untuk mengetahui moisture level dari sensornya, kemudian solar charge control hanya 20 ampere untuk tegangan baterai yang hanya 8 ampere hour. Melakukan pengelolaan terhadap sampah plastik itu sendiri, yang dimana perlu kita ketahui bersama bahwasanya sampah plastik itu membutuhkan cukup waktu yang sangat lama untuk dapat terurai ataupun dapat hilang dari sifat aslinya. Nah, kemudian di sini kami dari tim Aresta Robotika Tadulako menawarkan sebuah solusi yang dimana yang pertama pemanfaatan pirolisis untuk pengelolaan sampah plastik, yang dimana pirolisis ini merupakan sebuah teknologi yang mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar cair atau bio-oil, kemudian gas dan residu karbon melalui proses pemanasan tanpa oksigen. Nah, dari sampah plastik itu sendiri melalui teknologi pirolisis ini itu sudah menghadirkan beberapa output yang bisa digunakan selanjutnya, atau kita mampu merecycle sampah plastik ini menjadi suatu bahan yang kemudian ini dapat bermanfaat kepada orang lain ataupun kepada industri yang membutuhkan seperti bio-oil, kemudian gas dan sebagainya. Nah, kedua, penggunaan bio-oil sebagai pestisida organik untuk pertanian. Hasil dari pirolisis itu sendiri seperti biomasa bio-oil tadi itu, nah itu bisa diolah menjadi pestisida organik untuk lahan pertanian, yang dimana hasil pirolisis dari biomasa seperti tandan kelapa sawit, tempurung kelapa atau limbah pertanian lainnya menghasilkan bio-oil yang dapat diformulasikan menjadi pestisida organik. Nah, selain sampah plastik itu tadi, pirolisis ini juga dapat menjadikan bahan dasar seperti tandan kelapa sawit, tempurung kelapa dan limbah pertanian lainnya itu mampu diolah untuk bagaimana dijadikan sebuah pestisida organik yang dapat digunakan untuk lahan pertanian. Mendesain sebuah alat yang bisa mengotomatisasikan proses kemas bubuk kopi ini. Nah, di sini kami menggunakan beberapa sensor seperti load cell. Ya, jadi di sini maksudnya metode penerapannya untuk tes metodenya ini yaitu pakai akurasi. Metode percobaannya yaitu mentes bagaimana akurasi dari sensor load cell itu. Apakah dia sesuai akurasinya ketika kita kasih masuk, semisal kita kasih kondisi dia ketika 100 gram akan itu nanti, coba bisa jalankan. Halo teman-teman, kali ini kita ada di Brida. Ini standnya Stimik Adiguna. Jadi kita kemarin sudah ikut lomba TTG tepat guna. Ini alat yang kita angkat. Ini itu alat sistem monitoring kontrol nutrisi secara otomatis. Nah, jadi alat ini kita angkat karena melihat dari lapangan, melihat dari adanya petani-petani. Jadi alat ini kita tidak perlu lagi melihat langsung di lapangannya. Jadi kita bisa langsung kontrol menggunakan Android, mobile. Kita juga bisa lihat kalau nutrisinya sudah terpenuhi atau bagaimana, seperti itu. Nah, terus alat ini sudah dikembangkan dengan adanya kamera. Kamera ini bisa kita kontrol lewat web. Nanti kalau misalnya kita lihat dia punya selada atau tumbuhan yang digunakan untuk hidroponiknya, kita bisa lihat kalau misalnya dia sudah layu, kita bisa kontrol dari kamera, kita bisa lihat dari kameranya langsung, seperti itu. Terus hari ini dia
sedang layu karena memang lagi panas cuacanya di sini, teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan. Saya dari tim FNIPA, FKIP. Nah, di sini kami membawa alat yang berjudul CP Baler Project, di mana alat ini berfungsi sebagai peringatan dini bencana kepada masyarakat Kampung Lereng. Nah, sebelumnya alat kami telah melalui sistem seleksi di kantor Brida sebelumnya, dan sekarang alat kami sudah masuk di pameran. Nah, seperti teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan alat kami yang sudah melalui proses seleksi. Nah, alat kami sudah mengalami upgrade sebelumnya, di mana kemarin denanya kami itu masih ala kadarnya, namun sekarang sudah diperbaiki. Nah, di sini dapat dilihat alat kami. Nah, alat kami itu berfungsi untuk mendeteksi ketinggian air yang tidak normal pada sungai, di mana pada saat ketinggian air melewati batas normal, alarm akan berbunyi, terus ada sound yang akan keluar nantinya di masjid masyarakat. Nah, untuk itu bisa kita sama-sama lihat demonya nanti. Nah, terus alat kami juga akan mengirimkan data ke Telegram, di mana kami telah membuat botnya, yaitu Air Pantau. Teman-teman bisa akses nantinya apabila alat ini sudah dioperasikan di lapangan, seperti itu. Nah, bisa teman-teman lihat dari dekat di sini airnya dalam kondisi normal, sehingga tidak adanya peringatan yang terjadi, teman-teman. Nah, terus dan juga di sini bisa dicek melalui aplikasi Telegram bot yang telah kami buat. Itu nanti datanya akan keluar seperti ini. Datanya akan keluar, informasi terkait kampungnya, ketinggian air, dan lain-lain. Mungkin boleh kita demo dulu, teman-teman, terkait bagaimana alat kami yang akan bekerja. Nah, di sini dilengkapi 2 pompa, di mana ada yang sebagai menguras nantinya, dan juga ada yang untuk mengisi sekat di sebelahnya. Ini mengindikasikan terkait kapan volume sungai akan naik dan turun, seperti itu. Nah, kita demokan saja. Pertanyaannya begitu mantap sekali. Oke. Kayaknya paham lautan ini, guys. Nah, di sini alat ini beroperasi menggunakan jaringan internet, di mana apabila alat ini sudah connect ke wifi teman-teman, dia akan beroperasi sesuai dengan fungsinya, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari perwakilan dari Robotek Adulako, yang dimana kita sudah mengikuti beberapa kegiatan yang diadakan pada Brida Innovation Week, yang dimana kita mencari solusi yang terbaik, dimana kita mengambil yaitu studi kasus dari pertanian. Kemudian kita mengkolaborasikan pertanian dengan teknologi, yang dimana kita sudah membuat sebuah teknologi yang berjudul Smart Agriculture yang menggunakan metode Machida, di mana kita memperhatikan vitamin-vitamin yang ada dengan secara otomatis tanpa menggunakannya secara langsung. Kita bisa menggunakan metode-metode yang ada, misalnya metode Machida atau parameter-parameter lainnya. Di sini ada alat saya dan teman-teman saya. Kita telah membuatnya ini selama beberapa minggu dari hari-hari yang diberikan. Kemudian tanamannya di sini sendiri itu ya tanaman melon. Kenapa kita mengangkat melon? Karena seperti yang kita ketahui, melon itu bisa dioptimalisasikan pertumbuhannya dalam satu tanaman hanya bisa menghasilkan 1 buah. Tapi kita menggunakan metode Machida, yang dimana kita bisa memanfaatkan 1 buah tanaman melon untuk menghasilkan banyak buah. Itu yang kita angkat dari kasus ini. Kemudian kita mengsandingkannya dengan inovasi teknologi supaya kita bisa monitoring semua nutrisi-nutrisi yang ada. Jadi alat kami ini adalah sistem monitoring aquaponik padi menggunakan microcontroller ESP32 berbasis IoT. Jadi sistem aquaponik ini adalah budidaya yang menggabungkan tanaman dan budidaya ikan. Jadi prinsip kerjanya kami menggunakan penyiraman ini menggunakan 2 selang, yaitu selang untuk penyiraman penyiraman yang bisa terjadwal dan penyiraman pupuk.
dia bisa bekerja ketika saya tanyakan untuk tadi itu, penyiraman otomatisnya dia bekerja ketika total lampu yang ada di apa depan namanya, dengan belakang. sensor kelembapannya ini mendeteksi Total wattnya tanah kering. berapa? Kemudian ada juga total watt. sistem penyiraman pupuk. Total watt Sistem berapa? penyiraman pupuknya ini bisa bekerja tergantung petaninya mau menyiram kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palu Drip dengan inovasi TTG mewakili Fakultas Pertanian Universitas Laku. Inilah adalah karya kami yang telah melewati proses seleksi tahap pertama yaitu interview. Dan kali ini kami melakukan serangkaian kegiatan untuk pamerkan teknologi yang telah kami buat dan akan presentasinya ke halayak umum dan halayak ramai. Kurang lebih seperti ini apa yang kami buat. Acara kerja cukup sederhana, Palu Drip Irrigation, irigasi tetes yang kami menggunakan komunitas bawang, produk hortikultura. Yang kami gunakan di sini adalah bawang merah lebah Palu, varietas yang unik yang dimiliki oleh Sulawesi Tengah. Cara kerja alat ini cukup sederhana. Kita menggunakan 3 komponen utama, yaitu solar panel dengan konsep green energy. Dari solar panel menangkap energi matahari dan kemudian ditransmisikan ke dalam batu baterai 12 volt. Ada di dalam modul sini. Controller yang digunakan atau controller utama adalah Arduino Uno yang kita gunakan pada modul ini, batu baterai 12 volt, dan juga controller ini akan memberikan informasi pada pompa air untuk on dan off-kan saklar, sehingga pompa ini akan memompa air dan memberikan pasokan air yang cukup kepada bawang merah sesuai dengan kebutuhan. Ada 2 fase, fase vegetatif dan generatif. Setiap alat yang kita kembangkan, setiap riset yang dilakukan, semuanya bertujuan untuk memberdayakan mereka yang membutuhkan. Tanpa melupakan keberlanjutan alam dan kearifan lokal, inilah kekuatan teknologi yang dirancang. Bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan. Pengembangan teknologi tepat guna bukan hanya soal alat atau mesin. Pengembangan teknologi tepat guna adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Teknologi tepat guna juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk berkembang, meraih kesejahteraan, serta menciptakan perubahan. Dengan demikian, masa depan yang lebih cerah bukanlah sebuah impian.